Musim panas tahun 2016, di Prancis turnamen sepak bola terbesar Eropa kembali dimulai. Negara-negara terbaik datang membawa generasi terbaik mereka. Ada Jerman sang juara dunia, ada Prancis sebagai tuan rumah, ada Spanyol yang masih dipenuhi pemain-pemain hebat, dan di tengah semua itu ada Portugal, sebuah tim yang sebenarnya selalu memiliki pemain berbakat, sebuah negara kecil yang berkali-kali melahirkan pesepak bola kelas dunia. Tapi anehnya, mereka selalu gagal di momen paling penting. Portugal bukan tim baru di sepak bola Eropa. Mereka sudah lama dikenal sebagai negara dengan teknik tinggi, permainan indah, dan pemain-pemain kreatif. Dari era Eusebio, Luis Figo, Rui Costa, sampai Cristiano Ronaldo. Namun selama puluhan tahun ada satu hal yang terus menghantui mereka. Portugal selalu dekat dengan kejayaan, tapi tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Dan luka terbesar itu terjadi pada tahun 2004. Saat itu, Portugal menjadi tuan rumah Euro 2004. Mereka memiliki generasi emas, stadion penuh warna merah dan hijau. Seluruh negeri percaya, inilah waktunya Portugal menjadi juara Eropa untuk pertama kali. Mereka berhasil mencapai final, lawan mereka terdengar jauh lebih kecil. Yunani, sebuah tim yang bahkan tidak diunggulkan sejak awal turnamen. Namun malam itu di Lisbon, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Portugal kalah di depan pendukung mereka sendiri, di rumah mereka sendiri, di final yang seharusnya menjadi malam terbesar dalam sejarah sepak bola Portugal. Dan di tengah kekalahan itu, ada seorang remaja 19 tahun yang duduk menangis di lapangan. Cristiano Ronaldo. Wajah mudanya dipenuhi air mata. Ia belum menjadi superstar dunia saat itu, belum memenangkan Ballon d'Or, belum menjadi mesin gol seperti yang dikenal dunia sekarang. Tapi malam itu, Ronaldo merasakan sesuatu yang akan terus membekas selama bertahun-tahun, rasa gagal. Sejak hari itu, Portugal terus mencoba bangkit. Mereka datang ke Piala Dunia, datang ke Euro berikutnya, selalu membawa harapan baru. Namun hasilnya hampir selalu sama, gagal di semifinal, gagal di babak penting, atau kalah saat mulai dipercaya bisa juara. Generasi terus berganti, pelatih datang dan pergi, tapi trofi besar tetap tidak pernah datang ke Portugal. Bahkan ketika Cristiano Ronaldo berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, pertanyaan itu tetap muncul setiap tahun. Bisakah Portugal benar-benar juara? Karena banyak orang mulai merasa Portugal hanyalah tim yang bagus di atas kertas. Mereka punya pemain hebat, mereka punya nama besar, tapi mereka tidak punya mental juara. Dan semakin Ronaldo menua, tekanan itu semakin besar. Namun menjelang turnamen dimulai, Portugal justru tidak terlalu diunggulkan. Skuad mereka dianggap tidak sekuat Prancis, Jerman, atau Spanyol. Beberapa orang bahkan menilai Portugal terlalu bergantung kepada Ronaldo. Dan di kursi pelatih, Fernando Santos bukan sosok yang benar-benar meyakinkan publik Eropa. Gaya bermain Portugal dianggap terlalu hati-hati, terlalu defensif, tidak menarik untuk ditonton. Tidak banyak yang percaya mereka akan melangkah jauh. Tapi terkadang, turnamen besar tidak selalu dimenangkan oleh tim yang paling indah. Kadang, yang bertahan paling lama adalah mereka yang paling siap menderita. Dan tanpa banyak orang sadari, Portugal 2016 perlahan mulai berjalan menuju sebuah cerita yang akan mengubah sejarah sepak bola negara mereka selamanya. Menjelang Euro 2016 dimulai, perhatian dunia lebih banyak tertuju kepada tim-tim lain. Prancis datang dengan status tuan rumah dan generasi emas baru. Jerman masih membawa aura juara dunia. Spanyol mencoba bangkit setelah kegagalan di Piala Dunia 2014. Sementara Portugal berjalan nyaris tanpa sorotan besar. Tidak banyak yang benar-benar menempatkan mereka sebagai favorit juara. Bahkan jika dibandingkan dengan Portugal di era sebelumnya, skuad tahun 2016 justru dianggap kurang meyakinkan. Mereka memang masih memiliki Cristiano Ronaldo, namun di luar itu, nama-nama Portugal terasa tidak semewah generasi Luis Figo, Rui Costa, Deco, atau bahkan tim semifinal Euro 2012. Portugal 2016 bukan tim yang dipenuhi superstar. Mereka lebih terlihat seperti kumpulan pemain pekerja keras yang mencoba bertahan di tengah tekanan besar. Di lini belakang ada Pepe, bek veteran yang terkenal keras dan penuh emosi. Di tengah ada João Moutinho dan William Carvalho yang bekerja menjaga keseimbangan permainan. Sementara di depan, hampir semua harapan tetap mengarah kepada satu orang, Cristiano Ronaldo. Dan itu menjadi masalah besar karena semakin turnamen mendekat, semakin banyak orang merasa Portugal terlalu bergantung kepada kapten mereka. Jika Ronaldo bermain bagus, Portugal punya peluang menang. Jika Ronaldo gagal mencetak gol, Portugal terlihat biasa saja. Komentar seperti itu mulai muncul di media-media Eropa. Portugal dianggap bukan tim dengan permainan paling menarik. Mereka tidak secepat Prancis, tidak sedisiplin Jerman, dan tidak sedominan Spanyol.
Bahkan gaya bermain mereka sering dianggap membosankan. Fernando Santos, pelatih Portugal saat itu, bukan tipe pelatih yang menyukai permainan terbuka. Ia lebih memilih pendekatan yang hati-hati, fokus bertahan, menunggu momen yang tepat. Bagi sebagian orang, cara bermain seperti itu dianggap terlalu aman. Tapi Fernando Santos tidak terlalu peduli dengan kritik karena ia tahu sesuatu yang mungkin tidak disadari banyak orang. Turnamen besar bukan hanya soal bermain indah, turnamen besar adalah soal bertahan hidup. Dan Portugal datang ke Euro 2016 dengan mentalitas itu. Mereka tahu kualitas tim mereka mungkin tidak sehebat favorit lain. Mereka tahu publik tidak terlalu percaya kepada mereka. Namun di balik semua keraguan itu, Portugal mulai membangun sesuatu yang penting, soliditas. Tidak ada ego besar di ruang ganti mereka, tidak ada perang bintang. Hampir semua pemain memahami satu hal. Mereka mungkin tidak akan mendominasi pertandingan. Mereka mungkin tidak akan menang dengan skor besar. Tapi mereka harus menjadi tim yang sulit dikalahkan. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo datang ke turnamen ini dalam kondisi yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara individu, ia baru saja memenangkan Liga Champions bersama Real Madrid beberapa minggu sebelumnya. Performanya masih luar biasa, gol-golnya tetap mengalir, namun usia mulai menjadi pembahasan. Ronaldo kini berusia 31 tahun. Bagi pemain biasa, usia itu mungkin masih normal. Tapi bagi pemain yang sudah bermain di level tertinggi sejak remaja, tekanan fisik dan mental mulai terasa semakin berat. Dan untuk pertama kalinya muncul pertanyaan yang cukup serius. Apakah Ronaldo masih punya kesempatan lain setelah ini? Karena sepak bola internasional berbeda dengan sepak bola klub. Di klub, kegagalan masih bisa diperbaiki musim depan. Tapi di level tim nasional, kesempatan datang sangat cepat, lalu pergi begitu saja. 4 tahun bisa terasa sangat singkat. Dan Ronaldo memahami itu lebih dari siapapun. Ia sudah melewati kegagalan Euro 2004, kalah di semifinal Piala Dunia 2006, gagal lagi di Euro 2008, tersingkir di Piala Dunia 2010, kalah adu penalti di Euro 2012. Terlalu banyak kekecewaan, terlalu banyak turnamen yang berakhir dengan air mata. Karena itulah Euro 2016 terasa berbeda. Ada tekanan besar yang diam-diam mulai mengelilingi Portugal. Bukan hanya soal menang, tapi soal warisan. Cristiano Ronaldo sudah memenangkan hampir semuanya di level klub. Ia memecahkan rekor demi rekor. Ia menjadi ikon global, salah satu pemain terbesar sepanjang sejarah. Namun tanpa trofi bersama tim nasional, selalu ada bagian dari karirnya yang terasa belum lengkap, dan publik Portugal mengetahui itu. Mereka tidak datang ke Prancis dengan rasa percaya diri penuh. Justru sebaliknya, banyak pendukung Portugal datang dengan rasa takut untuk berharap terlalu tinggi, karena mereka terlalu sering kecewa, terlalu sering percaya, lalu jatuh di akhir cerita. Namun justru disitulah kekuatan Portugal mulai terbentuk. Mereka datang tanpa ekspektasi besar, tanpa tekanan sebagai favorit utama. Dan terkadang, tim paling berbahaya adalah tim yang tidak terlalu diperhatikan siapapun. Sementara negara-negara lain sibuk menjadi pusat perhatian, Portugal perlahan bergerak dalam diam. Tanpa permainan spektakuler, tanpa sorotan berlebihan. Tapi dengan satu tujuan yang sangat jelas, bertahan selama mungkin. Karena mereka tahu, di turnamen seperti Euro, satu momen bisa mengubah segalanya. Perjalanan Portugal di Euro 2016 dimulai pada tanggal 14 Juni. Lawan pertama mereka adalah Islandia. Di atas kertas, pertandingan ini seharusnya menjadi awal yang nyaman bagi Portugal. Perbedaan kualitas kedua tim terlihat sangat jauh. Portugal dipenuhi pemain yang bermain di klub-klub besar Eropa, sementara Islandia datang sebagai tim debutan, negara kecil dengan populasi yang bahkan lebih sedikit dibanding banyak kota di Eropa. Dan karena itulah, hampir semua orang memperkirakan Portugal akan menang dengan mudah. Sejak menit awal, Portugal langsung menguasai permainan. Mereka memegang bola lebih lama, menciptakan peluang lebih banyak. Cristiano Ronaldo terus mencoba menekan pertahanan Islandia. Gol pertama akhirnya datang melalui Nani. Portugal unggul. Stadion mulai merasa semuanya berjalan sesuai rencana. Namun perlahan, masalah yang akan terus menghantui Portugal di turnamen ini mulai terlihat. Mereka kesulitan membunuh pertandingan. Portugal terus menyerang, tapi tidak benar-benar tajam. Mereka mengontrol permainan tanpa benar-benar terlihat berbahaya. Dan Islandia memanfaatkan itu. Di babak kedua, Birkir Bjarnason mencetak gol penyama kedudukan. Skor menjadi 1-1. Portugal panik. Mereka mencoba menyerang lebih agresif di sisa waktu pertandingan. Ronaldo beberapa kali mendapat peluang, tapi gagal menghasilkan gol kemenangan. Dan ketika peluit panjang berbunyi, Portugal hanya mendapat hasil imbang, 1 poin, melawan tim debutan. Hasil itu langsung memunculkan kritik. Banyak media mulai mempertanyakan kualitas Portugal. Mereka terlihat lambat,
Permainan mereka terasa monoton, bahkan ketergantungan kepada Ronaldo terlihat semakin jelas. Cristiano Ronaldo sendiri terlihat frustrasi setelah pertandingan. Ia bahkan mengkritik gaya bermain Islandia yang dianggap terlalu defensif. Namun komentar itu justru menimbulkan reaksi balik. Banyak orang mulai menganggap Portugal terlalu percaya diri untuk tim yang bahkan gagal menang di laga pertama. Dan tekanan mulai meningkat. Karena pertandingan berikutnya jauh lebih penting. Portugal menghadapi Austria. Jika gagal menang lagi, situasi mereka akan menjadi sangat berbahaya. Fernando Santos mencoba tetap tenang. Ia terus mengatakan bahwa Portugal masih berada di jalur yang benar. Namun di lapangan, ketegangan mulai terlihat jelas. Portugal kembali mendominasi permainan. Mereka menciptakan peluang demi peluang. Austria dipaksa bertahan hampir sepanjang pertandingan. Tapi lagi-lagi, Portugal tidak bisa mencetak gol. Semakin lama pertandingan berjalan, semakin besar rasa frustrasi para pemain, dan momen paling menentukan datang di babak kedua. Portugal mendapatkan penalti, kesempatan emas. Seluruh stadion langsung melihat ke arah Cristiano Ronaldo. Tidak ada pemain lain yang lebih dipercaya untuk mengambil momen sebesar itu. Ronaldo maju. Ia mengambil ancang-ancang, lalu menendang bola ke arah tiang. Gagal, bola memantul keluar. Ronaldo hanya terdiam beberapa detik, wajahnya menunjukkan rasa frustrasi yang sangat jelas. Ia mencoba tetap fokus, tapi tekanan di sekeliling Portugal kini semakin besar. Pertandingan kembali berakhir imbang 0-0. 2 pertandingan, 2 hasil seri, belum satu kemenangan pun. Dan tiba-tiba, Portugal berada di ambang kegagalan. Situasi grup menjadi aneh. Portugal sebenarnya masih punya peluang lolos karena format baru Euro memperbolehkan beberapa tim peringkat 3 masuk ke babak berikutnya. Namun tetap saja, penampilan mereka sangat jauh dari kata meyakinkan. Media Eropa mulai mengejek Portugal. Ada yang menyebut mereka sebagai tim paling membosankan di turnamen. Ada yang mengatakan Ronaldo tidak mampu membawa Portugal sendirian. Dan kritik terbesar datang kepada Fernando Santos. Strateginya dianggap terlalu hati-hati, terlalu defensif. Portugal terlihat seperti tim yang takut mengambil risiko. Namun di tengah semua tekanan itu, pertandingan terakhir fase grup justru berubah menjadi salah satu laga paling gila di Euro 2016. Portugal menghadapi Hungaria, pertandingan yang harus dimenangkan. Dan malam itu, segalanya terasa kacau sejak awal. Hungaria mencetak gol lebih dulu melalui Zoltan Gera. Portugal kembali tertinggal, situasi menjadi semakin tegang. Namun Cristiano Ronaldo mulai mengambil alih pertandingan. Nani mencetak gol penyama kedudukan sebelum babak pertama berakhir, skor 1-1. Tapi babak kedua berubah menjadi kekacauan total. Hungaria kembali unggul lewat tendangan bebas balas de Souza yang mengenai pemain Portugal dan berubah arah. Portugal kembali tertinggal. Lalu Ronaldo mencetak salah satu gol paling ikonik dalam karier internasionalnya. Dengan tumitnya, gol yang aneh, sulit dipercaya, tapi sangat penting. Skor kembali imbang. Namun beberapa menit kemudian, Hungaria mencetak gol lagi, 3-2. Portugal kembali berada di ujung jurang, dan sekali lagi Cristiano Ronaldo muncul. Ia menyundul bola hasil crossing Joao Mario dan mengubah skor menjadi 3-3. Portugal akhirnya bertahan sampai akhir pertandingan. Mereka lolos ke babak 16 besar, tapi caranya benar-benar jauh dari kata meyakinkan. 3 pertandingan fase grup, 3 hasil imbang, tidak ada satu kemenangan pun. Dan ironisnya, Portugal tetap berhasil lolos. Banyak orang mulai menertawakan mereka. Sebuah tim yang gagal menang di fase grup kini masih bertahan di Euro. Tidak ada yang melihat Portugal sebagai calon juara. Bahkan mungkin tidak banyak yang menganggap mereka berbahaya. Namun tanpa disadari siapapun, Portugal masih hidup dan terkadang di turnamen besar itu sudah cukup. Portugal akhirnya lolos ke babak 16 besar. Tapi suasana di sekitar tim tidak terasa seperti tim yang baru saja berhasil melewati fase grup. Tidak ada euforia besar, tidak ada rasa percaya diri penuh, karena semua orang tahu Portugal lolos dengan cara yang sangat aneh. 3 pertandingan, 3 hasil imbang, tanpa satu kemenangan pun. Dan sekarang mereka harus menghadapi Kroasia, salah satu tim paling berbahaya di turnamen. Kroasia datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka berhasil mengalahkan Spanyol di fase grup dan tampil sangat meyakinkan. Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic, dan Mario Mandzukic membuat mereka terlihat jauh lebih siap dibanding Portugal. Banyak pengamat mulai percaya perjalanan Portugal akan berhenti di sini, karena jika dibandingkan permainan kedua tim sejauh ini, Kroasia jelas terlihat lebih baik, dan pertandingan itu benar-benar berjalan seperti mimpi buruk bagi penonton netral. Tidak banyak peluang, tidak banyak serangan berbahaya, tempo pertandingan berjalan lambat dan penuh kehati-hatian.
Kedua tim terlihat takut membuat kesalahan. Portugal terutama bermain sangat hati-hati. Fernando Santos seolah lebih memilih bertahan hidup dibanding mencoba tampil indah. Banyak orang mulai frustrasi melihat permainan mereka. Namun justru disitulah Portugal perlahan menunjukkan identitas aslinya. Mereka mungkin tidak spektakuler, mereka mungkin tidak menghibur, tapi mereka sangat disiplin. Pepe tampil luar biasa di lini belakang. Setiap serangan Kroasia dipatahkan dengan tenang. Joao Mario dan Adrien Silva bekerja tanpa banyak sorotan. Portugal bermain seperti tim yang siap bertarung selama mungkin. Pertandingan berjalan sampai babak tambahan, dan semakin lama laga berlangsung, tekanan mulai berpindah ke Kroasia. Karena Portugal terlihat nyaman bermain dalam pertandingan yang ketat. Lalu momen itu akhirnya datang. Menit ke-117, Portugal melakukan serangan cepat. Cristiano Ronaldo menerima bola di sisi kiri dan langsung bergerak masuk ke kotak penalti. Ia melepaskan tembakan yang ditepis kiper Kroasia. Namun, bola muntah langsung mengarah ke Ricardo Quaresma. Dengan mudah, Quaresma menyundul bola ke gawang kosong. Gol. Portugal unggul. Dan hanya dalam beberapa detik, Kroasia yang tampil lebih baik sepanjang turnamen harus menerima kenyataan pahit. Mereka tersingkir, Portugal menang 1-0. Bukan kemenangan indah, bukan kemenangan dominan, tapi kemenangan tetaplah kemenangan. Dan untuk pertama kalinya di Euro 2016, Portugal akhirnya menang dalam waktu normal pertandingan knockout. Perlahan, sesuatu mulai berubah. Portugal masih belum dianggap favorit. Kritik terhadap gaya bermain mereka masih terus muncul. Tapi mereka mulai menunjukkan satu hal penting, mereka sangat sulit dikalahkan. Dan di turnamen pendek seperti Euro, itu bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Di babak perempat final, Portugal menghadapi Polandia, lawan yang juga sedang penuh percaya diri. Pertandingan baru berjalan 2 menit ketika Robert Lewandowski mencetak gol cepat untuk Polandia. Portugal kembali tertinggal lebih dulu. Situasi mulai terasa berat, namun Portugal tidak panik. Mereka perlahan kembali mengontrol permainan, dan di tengah tekanan itu, muncul satu nama muda yang mulai menarik perhatian seluruh Eropa, Renato Sanches. Gelandang berusia 18 tahun itu bermain tanpa rasa takut, energinya luar biasa. Cara ia membawa bola membuat permainan Portugal menjadi lebih hidup, dan pada menit ke-33, Renato mencetak gol penyama kedudukan lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Skor menjadi 1-1, Portugal kembali hidup. Sejak saat itu pertandingan berjalan sangat ketat, kedua tim sama-sama berhati-hati, tidak ada yang ingin melakukan kesalahan fatal, babak tambahan pun tidak menghasilkan gol. Pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti, dan di titik inilah tekanan terbesar biasanya muncul. Satu tendangan bisa mengubah segalanya. Namun malam itu, Portugal terlihat sangat tenang. Cristiano Ronaldo maju sebagai penendang pertama dan mencetak gol. Lalu Renato Sanches, Joao Moutinho, Nani, Quaresma, semuanya masuk. Portugal nyaris tidak menunjukkan rasa gugup. Sementara di sisi Polandia, Jakub Błaszczykowski gagal mencetak gol setelah tendangannya ditepis Rui Patricio. Dan ketika Ricardo Quaresma mencetak penalti terakhir, para pemain Portugal langsung berlari merayakan kemenangan. Portugal lolos ke semifinal. Sekarang situasinya mulai terasa aneh. Tim yang tidak memenangkan satu pertandingan pun di fase grup, kini tinggal selangkah lagi menuju final Euro. Dan perlahan, banyak orang mulai menyadari sesuatu. Portugal mungkin bukan tim terbaik di turnamen ini. Namun mereka memiliki mental yang sulit dihancurkan. Mereka tidak bermain untuk menghibur, mereka bermain untuk bertahan. Dan sejauh ini, strategi itu berhasil membawa mereka terus melaju. Portugal kini berada di semifinal Euro 2016. Hanya tinggal 2 pertandingan lagi menuju trofi yang selama puluhan tahun terus menjauh dari mereka. Namun meski sudah mencapai semifinal, keraguan terhadap Portugal sebenarnya belum benar-benar hilang. Banyak orang masih merasa perjalanan mereka terlalu beruntung. Mereka lolos fase grup tanpa kemenangan. Mereka bermain sangat defensif. Dan hampir semua kemenangan mereka datang lewat pertandingan ketat. Portugal dianggap belum benar-benar menunjukkan kualitas sebagai calon juara, tapi di turnamen besar, terkadang hasil lebih penting daripada cara, dan kini mereka tinggal menghadapi satu lawan lagi sebelum final. Wales, tim kejutan terbesar di Euro 2016. Tidak banyak yang memperkirakan Wales bisa melangkah sejauh ini, namun bersama Gareth Bale, mereka berhasil mengubah seluruh turnamen menjadi cerita yang tidak terduga. Semangat mereka luar biasa, permainan mereka penuh energi, dan Bale tampil sebagai simbol keberanian Wales di setiap pertandingan. Karena itulah semifinal ini langsung menarik perhatian dunia, bukan hanya karena perebutan tiket final, tapi karena duel 2 mega bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo melawan Gareth Bale. 2 pemain yang bermain bersama di level klub, kini harus saling menghentikan demi membawa negara mereka menuju sejarah. Media mulai membangun pertandingan ini sebagai pertarungan 2 superstar.
Ronaldo datang dengan tekanan besar sebagai pemain terbaik dunia, sementara Bale datang sebagai pemimpin negara kecil yang sedang menciptakan keajaiban. Dan menariknya, perjalanan mereka di turnamen ini terasa sangat berbeda. Bale tampil lebih meyakinkan sepanjang fase grup. Ia mencetak gol-gol penting dan terlihat menjadi pusat permainan Wales, sedangkan Ronaldo justru mendapat banyak kritik di awal turnamen. Ia gagal penalti melawan Austria, Portugal tampil buruk di fase grup, dan permainan mereka dianggap tidak meyakinkan. Namun kini semuanya tidak lagi penting, karena Portugal hanya membutuhkan satu kemenangan lagi. Pertandingan semifinal dimainkan di Lyon. Atmosfer stadion terasa sangat tegang. Kedua tim memahami betapa dekatnya mereka dengan final. Babak pertama berjalan hati-hati. Portugal kembali memainkan gaya yang sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka tidak terburu-buru menyerang. Mereka menjaga bentuk permainan tetap rapi. Wales juga bermain disiplin. Mereka tahu Portugal sangat berbahaya dalam situasi transisi cepat. Selama 45 menit pertama, pertandingan berjalan cukup tertutup. Tidak banyak peluang besar tercipta. Namun Portugal terlihat lebih tenang dibanding sebelumnya. Mereka mulai bermain dengan rasa percaya diri yang perlahan tumbuh sejak babak knockout. Dan di awal babak kedua, pertandingan akhirnya berubah. Menit ke-50, Portugal mendapatkan sepak pojok. Cristiano Ronaldo bergerak masuk ke kotak penalti. Ia melompat sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibanding pemain-pemain Wales di sekitarnya. Lalu sundulannya menghantam gawang. Gol. Portugal unggul 1-0. Dan untuk pertama kalinya di Euro 2016, Ronaldo benar-benar terlihat mengambil alih momen besar. Selebrasinya penuh emosi. Teriakannya menggema di stadion. Ia tahu betapa pentingnya gol itu. Bukan hanya karena membawa Portugal unggul, tapi karena selama turnamen ini, Ronaldo terus berada di bawah tekanan besar, dan kini, di semifinal Euro, ia menjawab semuanya. Menariknya, Portugal bahkan tidak memberi Wales waktu untuk bangkit. Hanya beberapa menit setelah gol pertama, Ronaldo kembali menjadi pusat serangan Portugal. Ia menerima bola di sisi kanan kotak penalti, lalu melepaskan tembakan rendah ke arah gawang. Bola sebenarnya tidak terlalu sempurna, namun Nani berhasil membelokkannya menjadi gol, 2-0. Dalam beberapa menit saja, Portugal mengubah semifinal menjadi pertandingan yang sepenuhnya mereka kendalikan. Wales mencoba bangkit setelah itu. Gareth Bale beberapa kali mencoba menciptakan peluang sendiri. Ia melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti dan terus berusaha memimpin serangan Wales. Namun Portugal bertahan dengan sangat disiplin. Jose Fonte bermain tenang. Rui Patricio melakukan beberapa penyelamatan penting. Dan semakin waktu berjalan, Portugal semakin dekat menuju final. Fernando Santos di pinggir lapangan tetap terlihat tenang seperti biasanya. Tidak banyak ekspresi berlebihan, namun timnya bermain persis seperti yang ia inginkan. Pragmatis, disiplin, efisien. Mereka mungkin tidak mendominasi turnamen dengan sepak bola indah, tapi mereka tahu cara mengendalikan pertandingan. Dan malam itu, Portugal akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0. Peluit panjang berbunyi. Para pemain Portugal langsung merayakan keberhasilan mereka mencapai final Euro 2016. Sementara di sisi lain, Gareth Bale dan Wales harus mengakhiri perjalanan luar biasa mereka. Namun bagi Portugal, ini terasa jauh lebih besar dari sekadar kemenangan semifinal. Karena untuk pertama kalinya sejak tragedi Euro 2004, mereka kembali ke final kejuaraan Eropa. Dan di tengah perayaan itu, semua kamera kembali tertuju kepada Cristiano Ronaldo. 12 tahun sebelumnya, ia menangis sebagai remaja 19 tahun setelah kalah di final Euro di negaranya sendiri. Kini, ia tinggal satu langkah lagi untuk menghapus luka itu selamanya. Tapi tantangan terakhir Portugal akan menjadi yang paling berat, karena di final nanti, mereka harus menghadapi Prancis, tuan rumah turnamen, tim favorit juara, dan tim yang dipenuhi pemain-pemain kelas dunia. Di atas kertas, Portugal sekali lagi bukan unggulan. Namun setelah berhasil bertahan sejauh ini, Portugal mulai mempercayai sesuatu. Mungkin mereka memang tidak perlu menjadi tim terbaik untuk menjadi juara. Mungkin mereka hanya perlu bertahan sedikit lebih lama lagi. 10 Juli 2016, Stade de France Paris, satu stadion, satu pertandingan, dan satu kesempatan terakhir untuk mengubah sejarah sepak bola Portugal. Malam itu, atmosfer di Prancis terasa sangat berbeda. Puluhan ribu pendukung memenuhi stadion dengan warna biru putih milik Prancis. Mereka datang dengan keyakinan besar bahwa trofi Euro akan tetap berada di rumah sendiri. Dan memang, di atas kertas, Prancis jauh lebih meyakinkan. Mereka memiliki Antoine Griezmann yang sedang menjalani turnamen luar biasa. Ada Paul Pogba, Dimitri Payet, Olivier Giroud, dan berbagai pemain top lain yang sedang berada dalam performa terbaik. Selain itu, mereka juga bermain di depan publik sendiri. Tekanan sebenarnya ada di Portugal, namun anehnya,
Justru Prancis yang terlihat membawa ekspektasi lebih besar. Portugal datang ke final sebagai tim yang masih terus diragukan. Banyak orang merasa mereka terlalu beruntung bisa mencapai final. Permainan mereka masih dianggap membosankan. Bahkan beberapa kritik mengatakan Portugal tidak pantas berada di partai puncak. Namun Portugal tidak lagi peduli. Mereka sudah terlalu jauh untuk memikirkan komentar orang lain. Dan di tengah semua itu, Cristiano Ronaldo berjalan keluar sebagai kapten Portugal. Wajahnya terlihat fokus. Mungkin dalam kepalanya, semua kenangan lama kembali muncul malam itu. Tangisan di Euro 2004, kegagalan demi kegagalan bersama tim nasional, tekanan selama bertahun-tahun. Kini semuanya mengarah ke satu pertandingan terakhir. Dan pertandingan baru berjalan beberapa menit ketika bencana datang. Dimitri Payet melakukan tackle keras ke arah lutut Ronaldo. Awalnya Ronaldo mencoba bertahan, ia bangkit dan terus bermain. Stadion bersiul setiap kali ia menyentuh bola. Namun beberapa menit kemudian, rasa sakit itu semakin jelas terlihat. Ronaldo mulai berjalan pincang. Tim medis masuk ke lapangan. Portugal mulai panik karena seluruh permainan mereka selama bertahun-tahun hampir selalu bergantung pada satu sosok itu. Dan sekarang, di final terbesar dalam sejarah Portugal, kapten mereka tidak bisa bergerak normal. Ronaldo mencoba melanjutkan pertandingan sekali lagi. Ia berlari, ia mencoba menekan, tapi tubuhnya tidak mampu lagi mengikuti keinginannya. Lalu momen yang paling menyakitkan itu akhirnya datang. Menit ke-25. Cristiano Ronaldo duduk di lapangan. Wajahnya menunjukkan rasa kecewa yang sulit disembunyikan. Ia tahu semuanya sudah selesai. Sang kapten akhirnya ditarik keluar. Dan ketika Ronaldo meninggalkan lapangan sambil menangis, seluruh stadion langsung terdiam beberapa detik. Itu menjadi salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah Euro. Seorang pemain yang membawa seluruh harapan negaranya harus meninggalkan final karena cedera. Banyak orang langsung berpikir pertandingan sudah berakhir. Karena tanpa Ronaldo, Portugal dianggap tidak punya peluang lagi. Bahkan para pemain Portugal sendiri terlihat terpukul. Namun disitulah pertandingan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar soal Cristiano Ronaldo. Portugal mulai bermain bukan hanya untuk trofi. Mereka bermain untuk mempertahankan mimpi kapten mereka. Fernando Santos tetap tenang di pinggir lapangan. Ia terus meminta timnya bertahan disiplin. Portugal perlahan berubah menjadi tembok. Dan malam itu, lini pertahanan Portugal memainkan pertandingan terbaik mereka di seluruh turnamen. Pepe tampil luar biasa. Ia memotong serangan demi serangan Prancis. Duel-duelnya penuh agresivitas, tapi tetap terkontrol. Setiap bola udara diamankan. Setiap tekanan dibalas dengan keberanian. Jose Fonte bermain tanpa rasa takut. Rui Patricio juga menjadi penyelamat penting. Ia menggagalkan beberapa peluang berbahaya dari Griezmann dan pemain-pemain Prancis lainnya. Sementara di luar lapangan, Cristiano Ronaldo tidak bisa diam. Meski sudah cedera, ia terus berdiri di area pinggir lapangan. Ia berteriak, memberi instruksi, mendorong rekan-rekannya. Untuk pertama kalinya di turnamen ini, Ronaldo terlihat lebih seperti pelatih kedua dibanding superstar. Dan waktu terus berjalan, Prancis mendominasi penguasaan bola. Mereka menyerang terus-menerus, namun Portugal bertahan dengan semua tenaga yang mereka miliki. Menit demi menit terasa sangat panjang. Di sisi lain stadion, para pendukung Prancis mulai frustrasi. Karena semakin lama pertandingan berjalan, Portugal semakin terlihat nyaman dalam penderitaan. Mereka sudah menjalani turnamen seperti ini sejak awal, bertahan, menderita, menunggu satu momen kecil, dan momen itu akhirnya datang di babak tambahan waktu. Menit ke-109, Portugal mendapatkan bola di area tengah. Eder menerima umpan dan mulai bergerak maju. Tidak banyak yang benar-benar memperhatikan Eder saat itu. Ia bukan superstar, ia bukan pemain utama Portugal sepanjang turnamen. Bahkan sebelum final, banyak orang mungkin tidak menyangka namanya akan menjadi bagian terbesar dalam sejarah sepak bola Portugal. Namun malam itu, semuanya berubah. Eder terus membawa bola mendekati kotak penalti, lalu ia melepaskan tendangan rendah keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur cepat melewati pertahanan Prancis dan masuk ke gawang. Gol. Portugal unggul 1-0. Stade de France mendadak sunyi. Para pemain Portugal langsung berlari tidak percaya. Di pinggir lapangan, Cristiano Ronaldo ikut meloncat merayakan gol meski kakinya masih cedera. Dan kini, Portugal tinggal beberapa menit lagi dari sejarah. Namun menit-menit terakhir terasa seperti siksaan. Prancis menyerang dengan semua yang mereka punya. Portugal bertahan mati-matian. Setiap clearance disambut sorakan. Setiap penyelamatan terasa seperti gol. Lalu akhirnya, peluit panjang berbunyi. Portugal resmi menjadi juara Eropa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pemain langsung jatuh ke lapangan.
Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada yang bahkan hanya diam tidak percaya. Dan di tengah semua kekacauan emosional itu, Cristiano Ronaldo berdiri sambil menangis. 12 tahun setelah air matanya jatuh di final Euro 2004, kini ia akhirnya mengangkat trofi terbesar dalam sejarah sepak bola Portugal. Bukan dengan perjalanan yang indah, bukan dengan sepak bola paling menarik, tapi dengan sesuatu yang mungkin lebih penting, ketahanan. Karena Portugal 2016 membuktikan satu hal, dalam turnamen besar, terkadang yang paling dikenang bukan tim yang bermain paling indah, melainkan tim yang tidak pernah menyerah sampai akhir. Malam di Paris itu akhirnya menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan Portugal. Setelah puluhan tahun dipenuhi kegagalan, mereka akhirnya berhasil memenangkan trofi internasional pertama dalam sejarah negara mereka. Dan ironisnya, semuanya terjadi dengan cara yang hampir tidak dipercaya siapapun. Portugal bukan tim paling dominan di Euro 2016. Mereka hanya menang satu kali dalam 90 menit sepanjang turnamen. Mereka lolos fase grup tanpa kemenangan. Mereka terus mendapat kritik karena gaya bermain yang dianggap terlalu defensif. Namun ketika turnamen berakhir, nama Portugal tetap berdiri sebagai juara Eropa. Dan itulah yang membuat perjalanan mereka terasa unik. Karena Euro 2016 bukan cerita tentang tim terbaik yang menghancurkan semua lawan. Ini adalah cerita tentang tim yang terus bertahan saat tidak ada yang benar-benar percaya kepada mereka. Fernando Santos membangun Portugal bukan sebagai tim yang ingin menghibur dunia. Ia membangun tim yang siap menderita. Setiap pemain memahami perannya. Setiap pemain rela bekerja tanpa sorotan. Portugal mungkin tidak memiliki permainan seindah Spanyol di masa kejayaan mereka. Mereka juga tidak sekuat Jerman secara fisik ataupun sedisiplin Italia secara taktik. Tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat penting dalam turnamen pendek, mental untuk tetap hidup. Dan semakin turnamen berjalan, mental itu justru menjadi kekuatan terbesar mereka. Mereka bertahan saat ditekan Kroasia, mereka tetap tenang dalam adu penalti melawan Polandia. Mereka tampil disiplin menghadapi Wales. Dan di final, mereka bahkan mampu bertahan setelah kehilangan Cristiano Ronaldo. Itulah momen yang paling mengubah cara dunia melihat Portugal. Karena malam itu, mereka membuktikan bahwa Portugal bukan hanya tentang satu pemain. Mereka adalah tim. Namun tetap saja, sulit memisahkan kisah Euro 2016 dari sosok Cristiano Ronaldo. Trofi itu terasa seperti akhir dari perjalanan panjang yang penuh luka. Selama bertahun-tahun, Ronaldo terus membawa tekanan besar di pundaknya. Setiap kegagalan Portugal hampir selalu diarahkan kepadanya. Jika Portugal kalah, Ronaldo disalahkan. Jika Portugal gagal juara, Ronaldo dianggap belum lengkap. Padahal di level klub, ia sudah memenangkan hampir semuanya. Liga Champions, Ballon d'Or, rekor gol. Namun sepak bola internasional selalu terasa berbeda. Dan karena itulah ketika Ronaldo akhirnya mengangkat trofi Euro di Paris, momen itu terasa jauh lebih emosional dibanding banyak trofi lainnya. Itu bukan hanya soal kemenangan, itu soal pembuktian. Pembuktian bahwa generasi Portugal ini akhirnya berhasil mematahkan kutukan yang menghantui negara mereka selama puluhan tahun. Beberapa tahun kemudian, perjalanan Portugal 2016 tetap terasa spesial. Bukan karena mereka mendominasi dunia sepak bola, tapi karena mereka menunjukkan bahwa sepak bola tidak selalu berjalan sesuai prediksi. Tim yang diremehkan bisa bertahan, tim yang dianggap membosankan bisa menjadi juara, dan kadang, sejarah terbesar lahir justru dari keraguan terbesar. Euro 2016 akhirnya menjadi lebih dari sekadar trofi pertama Portugal. Itu adalah akhir dari rasa takut, akhir dari trauma masa lalu, dan akhir dari cerita panjang tentang sebuah negara kecil yang terus gagal saat hampir menyentuh kejayaan. Karena pada akhirnya, Portugal tidak perlu menjadi tim terbaik untuk dikenang dunia. Mereka hanya perlu bertahan sedikit lebih lama dari semua orang.